Kampung apa ini Pak? Kan Kampung desa dusunnya alamat. Kerawannya itu boleh dengerin bisa mengenai aning dulu sih. Minum kopi dulu. Saya sudah kurang lebih 3 tahunan sama Ustadz Fauzan. Ada 3 kali sudah nyampe ke rumahnya Ustadz Fauzan. Waktu itu masih belum licin lagi rumah ini. Sekarang alhamdulillah fasilitas lengkap dan transportasi semua mobil pick-up semua. Saya ada pesanan oleh guru saya Al-Allamah Syekhona Qutaifur Ali Wafan Punten. Dekat ke sini ada berapa desa Qutaifur, Yayasan Ponpes As-Sadat, ada 5 desa kurang lebih, 3 desa Manding, Selopeng masuk Manding. Biasanya saya sudah tiap bulan saya mendatangi beliau. Rugi dan sayang kalau tidak mengabdi beliau. Saya syukur mencari ulama seperti beliau. Bahkan punya pangkat Syekhona itu bukan sembarangan. Habib Umar yang memanggil beliau, menyambut beliau Syekhona, Syekh Taifur Al-Wafan. Kalau Syekhona itu kan Syekhona Khalil Bangkala, artinya orang yang betul-betul fikih di dalam agama dari segala bidang keilmuan. Beliau sangat produktif dalam mengarang kitab-kitab. Mungkin kurang lebih 4 tahunan berlalu karangan kitabnya beliau sudah di Pustaka Jakarta sudah 68 naskah dan tafsir-tafsir Quran. Memang muhakkik, orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalani hak-hak agama, menjalani risalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di zaman sekarang ini orang sudah alim di dalam bidang agama. Bahkan di Indonesia kayak itu sudah mayoritas alumni pondok pesantren. Karenanya yang dikatakan ulama itu orang-orang yang betul-betul fikih dalam agama. Warasatul anbiya, pewaris itu lurus dalam menjalankan agama, enggak neko-neko. Dan makanya beliau senangnya dia di tengah-tengah kalaban hujjatul
hikmah, hujjah dalam hikmah. Semua para ulama sulalal mursalin itu harus cerdas, qanaah, harus punya sifat fatal, cerdas, IQ-nya yang sangat digunakan untuk berjuang. Tapi bil hikmah, berpolitik tetap berpolitik, tapi politiknya bijaksana, ikut garis-garis hukum. Bukan hukum dijadikan politik, tapi politik bukan politik dijadikan hukum, tapi hukum dijadikan politik. Bukan politik dijadikan hukum, politik dijadikan sarana, roda berjuang, tapi bil hikmah. Bil alimul hakim, dengan sangat mengetahui, lagi sangat bijaksana. Jadi tidak gonjak-ganjing dalam berpolitik. Sahih menurut hak Islam, ikut garis panduan Quran dan hadis. Semua sekarang banyak yang mengetahui bapak-bapak, cuma dilawan oleh ambisional dengan kepentingan pribadi, bukan kepentingan ummah. Kalau ikut berpolitik di dalam kepentingan ummah, ikut berkolaborasi dengan kepentingan ummah, insya Allah jadi roda berjuang yang sesuai dengan kehendak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya di permukaan bumi gadinto semua manusia gadinto, umat Islam di semuanya itu khalifah. Bukan cuma khalifah itu kepada orang pemerintahan, bukan kepada individu, tapi khalifah yang dimaksud Allah menurunkan insan, manusia ke bumi ini khalifah. Artinya bertanggung jawab atas menjalankan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai termasuk orang-orang yang dipertanyakan oleh para malaikat kepada Allah, diusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala terbuka kepada malaikat, Rabbuka, Tuhan para malaikat, lil malaikat ja'ilun fil ardi. Terbu Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, cek sangkuna aku hendak menjadikan ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Lalu Allah, malaikat bertanya, protes kepada Allah, kenapa ajunan hendak menjadikan khalifah manusia ke permukaan bumi? Qalu ataj'alu fiha fil ardi. Padahal dia kata malaikat akan menjadi kerusakan. Mufsidu fil ardi, akan menjadi kerusakan di muka bumi. Qalu ma la ta'lam. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, ma la ta'lam. Sesungguhnya apa yang telah aku jadikan aku yang lebih mengetahui. Ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Penegasan Allah kepada kita. Kan makanya di muka bumi ini harus menjadi roda kekhalifahan. Diperbolehkan berpolitik, tapi berpolitik yang positif, yang berpolitik yang rasional secara hukum, berpolitik yang sehat demi khair ummah, untuk kebaikan ummah. Nah, itu tugas khalifah. Jadi Allah menyuruh kepada semua manusia di bumi ini, tapi dengan manusianya sendiri melenceng apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jembatan untuk jalan khalifah harus 3 aspek yang dijalankan. Sifat yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 sifat, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatah. Siddiq, benar-benar jujur. Amanah apa yang diamanahkan oleh Allah, yang ada melalui ayat-ayat Al-Quran. Tabligh, lalu menyampaikan apa risalah-risalah Quran, risalah-risalah Allah Subhanahu. Lalu memakai yang ketiga-tiga itu
harus memakai kecerdasan hati. Dan makanya di situ memakai kecerdasan teknis-teknis politik yang sehat, seperti yang dijalankan oleh masyayikh di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, seperti yang diterapkan Gus Dur Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Beliau sangat kuat dalam memperjuangkan Islam melalui roda politik, melalui roda organisasi keislaman yang dikatakan Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama, baik dalam politiknya, baik dalam ngutus para muballighin. Kan makanya beliau sebagai contoh tauladan, uswatun hasanah, Gus Dur khususnya kepada umat NU Nahdlatul Ulama. Dan hasilnya beliau sangat drastis perkembangannya, kemajuan kepada agama. Sampai saya pernah bermimpi beliau waktu jadi almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, dalam keadaan berdiri 2 kali di lain mimpi. Kata suara ilahiyah, suara sir ketuhanan di dalam mimpi. Gus Dur walaupun berpolitik tulus dan Islam, itu bukan Gus Dur yang berbicara. Gus Dur dalam keadaan berdiri, berseri-seri, dalam keadaan diam. Jadi disaksikan langsung mulai sirrullah di dalam mimpi saya. 2 kali di lain mimpi, di lain waktu datang seperti itu, sedikit pun gak berubah. Nah, disitulah saya sangat jelas tentang menilai Gus Dur dalam berpolitik. Dan juga perbedaannya Gus Dur semenjak Gus Dur turun ke dunia politik, perkembangan agama ini luar biasa. Yang dulunya biasanya sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah negeri, mulai tingkat SD sampai tingkat dewasa, SMP sampai tingkat SMA, itu Caibon Reng Matura Atangkungan, asal bersampak rupanda, pakai pakaian yang pendek. Tapi begitu Gus Dur sudah menggolengkan, memegang kekuasaan, maka berlahan-lahan pelajar-pelajar SMP, wanita-wanita SMP, SMA sudah mulai pakaian kemuslimatannya yang disempurnakan, dirubah melalui hasil dari politik beliau. Beliau memang tidak berkomentar, saya mau gagas ini, Islam mau dirubah seperti ini, tapi beliau dengan praktikal, langsung dengan kerjanya, sedikit bahkan tidak terungkap. Kalau terungkap, maka siap siaga lawan politik. Itu kecerdasan beliau. Bagaimana dia menerbitkan hasil, bukan omongan. Iya, bukan gagasan yang dibicarakan, tapi gagasan melalui intelektual yang kuat,
intelektual beliau yang kerja beliau melalui rohani. Karena dirubah, bisa dirubah modern akhlak dengan rohani. Maka diresapilah sampai saat ini. Insya Allah semoga terus sampai ke depan ila yaumil akhir, hari kiamat. Segala sekolah-sekolah sekarang pakaian bertutup aurat kayak MTS-an semua. Bahkan tiap-tiap sekolah negeri mulai tingkat SD SMP sekarang sampai semua tidak ada yang tidak ada musallahnya. Kalau dulu sebelum digoleng, sebelum dikuasai kepemerintahan oleh tokoh-tokoh Islam seperti Gus Dur, sulit cari sekolah-sekolah ada musallahnya. Itu perjuangan yang melalui politik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan manfaat, barakah, walaupun sekilas sedikit kita ngomong tentang tokoh keilmuan yang bisa merubah di tahun-tahun ke atas milenium 2000 ke atas. Alhamdulillah, walhasil kita nikmati. Bahkan sekarang agama diprioritaskan, lembaga-lembaga agama diprioritaskan karena sudah kekuasaan dipegang oleh PBNU. Bukannya PBNU itu tidak jadi. Bahkan Jokowi jadinya Jokowi ini karena dipegang oleh orang NU. Kan makanya sifat NU panika tasamuhian. Mereka sifatnya merangkul. Kan makanya Muhammadiyah sekarang alhamdulillah banyak yang ikut tahlilan, maulidan. Mereka hikmah daripada pejuang-pejuang para muassis kita. Semoga terus kita bisa menjadi generasi ke depan akan menjaga tita-tita beliau para muassis. Amin Allahumma amin. Mungkin sebegini dulu cerita santai dan singkat kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.